Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di YouTube channel Belajar IPS Menyenangkan. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi IPS globalisasi. Proses perubahan sosial budaya di era modern berkaitan erat dengan globalisasi. Globalisasi menciptakan masyarakat dunia saling bergantung dalam berbagai bidang kehidupan. Keadaan saling bergantung dan membutuhkan itu tidak hanya terjadi di bidang industri saja, melainkan hampir di semua bidang kehidupan, baik iptek, komunikasi, ekonomi, transportasi, maupun budaya. Globalisasi menjadikan seluruh bangsa dan negara di dunia semakin terkait, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru dengan meniadakan batas geografis, batas ekonomi, sosial, dan budaya. Untuk mengetahui apa itu globalisasi, bentuk-bentuk globalisasi, dampak positif dan negatif globalisasi, serta upaya dalam menghadapi globalisasi, marilah kita simak pembahasannya sebagai berikut. Apa itu globalisasi? Globalisasi berasal dari dua suku kata, yaitu global atau globe yang berarti bumi atau dunia, dan ization atau isasi yang berarti proses. Jadi globalisasi merupakan proses yang mendunia. Globalisasi menjadikan seluruh negara di dunia saling terkait, mewujudkan tatanan kehidupan baru dengan meleburkan batas geografis, ekonomi, sosial, dan budaya, sehingga tidak ada lagi jarak. Seiring perkembangan zaman, proses globalisasi semakin cepat dan meluas mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Pada masa pramodern, globalisasi mulai terjadi melalui perdagangan jalur sutra. Kemudian pada zaman modern awal, globalisasi terjadi melalui jalur penjelajahan samudera akibat revolusi industri. Selanjutnya, pada masa modern, globalisasi terjadi melalui jalur perkembangan teknologi dan kerjasama antar negara. Selain itu, pada masa setelah modern atau dikenal dengan postmodern, ada masa di mana kehidupan modern tidak selamanya baik, tetapi memiliki nilai-nilai negatif atau yang tidak baik. Contoh adalah kerusakan lingkungan. Bentuk globalisasi. Globalisasi tidak hanya terjadi pada satu aspek kehidupan saja, tetapi terjadi di berbagai bidang kehidupan manusia. Di antaranya, yang pertama bidang ekonomi, yang kedua di bidang komunikasi, yang ketiga di bidang iptek, yang keempat di bidang budaya, yang kelima di bidang politik, dan yang keenam di bidang transportasi. Globalisasi di bidang ekonomi ditandai dengan adanya perdagangan bebas, peningkatan investasi asing, kerjasama di bidang ekonomi antar negara meningkat, berdirinya perusahaan multinasional di berbagai wilayah, terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, dan European Free Trade Association atau EFTA. Globalisasi di bidang komunikasi ditandai dengan kemajuan teknologi komunikasi atau ICT. Munculnya gawai canggih disertai fasilitas internet mempermudah proses komunikasi dan arus informasi. Kita tahu bahwa informasi itu masuk sangat cepat sekali. Nah, menurutmu apakah ada kaitan antara kemajuan teknologi komunikasi dan informasi saat ini dengan globalisasi? Ya, tentu ada ya. Globalisasi di bidang iptek ditandai dengan adanya penggunaan teknologi canggih di berbagai bidang kehidupan. Misalnya di bidang pendidikan, guru dapat menggunakan proyektor dan internet dalam proses pembelajaran, apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini ya. Globalisasi di bidang budaya ditandai dengan adanya peningkatan penggunaan bahasa asing dalam interaksi sosial sehari-hari, misalnya penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Selanjutnya, remaja makin tertarik dengan budaya negara lain, terutama budaya populer seperti K-pop dan J-pop. Selanjutnya, mempermudah terjadinya akulturasi, asimilasi, dan difusi budaya. Akulturasi merupakan pencampuran dua budaya atau lebih, di mana budaya tersebut masih memiliki ciri budaya aslinya masing-masing. Sedangkan asimilasi merupakan pencampuran dua budaya atau lebih, menghasilkan kebudayaan baru yang berbeda dengan budaya aslinya. Sedangkan difusi budaya adalah penyebaran budaya. Nah, kita tahu di Indonesia ada yang namanya Fang ya, anak Fang. Ternyata anak Fang itu, kebudayaan Fang itu berasal dari negara lain yang jauh ya, yaitu dari Inggris. Bagaimanakah bentuk globalisasi di bidang politik?
Globalisasi di bidang politik ditandai dengan adanya peningkatan hubungan kerjasama antar negara dalam berbagai bidang melalui adanya komunikasi, koordinasi, kolaborasi, dan koalisi. Selanjutnya, intervensi asing meningkat, yaitu campur tangan politik luar negeri mampu mempengaruhi dinamika politik dalam negeri. Globalisasi di bidang transportasi ditandai dengan adanya perkembangan pesat sarana transportasi darat, laut, maupun udara. Contohnya untuk transportasi darat misalnya dibangunnya jalan tol, kemudian adanya kereta api listrik, kemudian adanya monorail. Untuk transportasi laut misalnya kapal laut yang canggih, kemudian untuk transportasi darat yaitu adanya pesawat terbang yang canggih juga. Kemudian globalisasi di bidang transportasi juga ditandai dengan adanya peningkatan kualitas layanan transportasi dengan menggunakan teknologi canggih. Ya, misalkan layanan transportasi saat ini sudah berbasis aplikasi. Contoh Gojek, Gokar, Grab, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali keuntungan dari adanya globalisasi. Di antaranya yaitu yang pertama efisiensi dan efektivitas dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, komunikasi semakin cepat dan mudah. Yang keempat, modernisasi. Yang kelima, terjadinya pertukaran budaya. Yang keenam, perekonomian negara meningkat. Yang ketujuh, terjadinya integrasi sosial. Yang kedelapan, peningkatan kesejahteraan. Yang kesembilan, budaya lokal dikenal dunia. Dan yang kesepuluh, peningkatan etos kerja masyarakat. Selain adanya dampak positif atau keuntungan, ternyata globalisasi juga menimbulkan dampak negatif atau kerugian. Di antaranya yang pertama, terjadinya kesenjangan sosial, yaitu jarak si miskin dan si kaya semakin besar. Yang kedua, terjadinya westernisasi atau gaya hidup kebarat-baratan yang tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa. Yang ketiga, terjadinya demoralisasi atau penurunan moral, seperti adanya penurunan atau hilangnya sopan santun. Yang keempat, terjadinya kerusakan lingkungan, misalkan adanya kerusakan hutan, kemudian pencemaran limbah ya, dan sebagainya. Yang kelima, adanya konsumerisme atau gaya hidup konsumtif. Kemudian yang keenam, terjadinya kenakalan remaja seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, tawuran antar pelajar, dan sebagainya. Yang ketujuh, terjadinya ketimpangan kebudayaan atau cultural lag. Yang kedelapan, terjadinya kriminalitas. Setiap hari ada peningkatan angka kriminal. Yang kesembilan, terjadinya guncangan kebudayaan atau culture shock, di mana culture shock ini terjadi karena ketidaksiapan adanya globalisasi. Kemudian yang terakhir ke-10, terjadinya individualisme atau gaya hidup sendiri-sendiri, tidak ada kepedulian terhadap orang lain. Bagaimanakah upaya menghadapi globalisasi di bidang budaya? Nah, yang pertama, selektif memilih budaya asing yang sesuai dengan budaya asli. Jadi kita harus pintar-pintar memilih mana budaya yang baik, yang sesuai, yang dapat menjadikan kita lebih baik. Contoh misalkan etos kerja orang Jepang, ya itu baik. Nah, selanjutnya mempromosikan budaya asli ke kancah internasional. Kita harus bangga budaya kita, ya. Ketika budaya kita dikenal oleh orang lain, maka kita akan bangga. Nah, di zaman modern ini kita bisa memviralkan budaya kita melalui internet kan. Nah, yang selanjutnya adalah menggunakan produk-produk lokal atau produk-produk dalam negeri. Nah, tentunya produk dalam negeri kita juga tidak kalah kualitasnya dibanding dengan produk luar ya. Yang paling penting adalah kebanggaan dalam menggunakan produk dalam negeri tersebut. Kemudian selanjutnya dengan cara memperkuat persatuan dan kesatuan untuk melindungi klaim budaya oleh negara lain. Nah, bangsa kita memiliki banyak sekali kebudayaan. Nah, tentu kebudayaan itu harus kita jaga dan lestarikan dan dihindari dari klaim-klaim bangsa lain, seperti misalnya batik yang sempat diklaim oleh Malaysia. Kemudian yang terakhir dengan cara melestarikan budaya asli atau budaya lokal. Nah, ini tidak boleh ditinggalkan ya, kebudayaan asli kita. Nah, bagaimanakah upaya menghadapi globalisasi di bidang transportasi?
Yang pertama yaitu dengan cara memanfaatkan alat transportasi sesuai jarak dan waktu. Jadi harus diperhatikan adalah efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, menjaga keberadaan alat transportasi lokal sebagai salah satu khasanah budaya bangsa atau aset. Misalkan beca, andong, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga, dengan cara menggunakan alat transportasi sesuai keperluan agar dapat meminimalisasi pencemaran lingkungan. Bagaimanakah upaya menghadapi globalisasi di bidang ekonomi? Yang pertama yaitu dengan cara menyiapkan sumber daya yang kompeten dan kompetitif. Nah, ini penting sekali karena tenaga kerja kita harus mampu mengimbangi dan bersaing dengan tenaga kerja dari asing, dari luar ya. Yang kedua, melakukan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah. Misalkan Standar Nasional Indonesia SNI atau sertifikat halal untuk makanan ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara menghilangkan praktik-praktik KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kelima, dengan cara mendorong pengusaha lokal berkompetisi secara sehat atau bersaing secara sehat. Kemudian yang terakhir, mendorong masuknya produk kreatif dan inovatif, yaitu melalui UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Nah, globalisasi di bidang komunikasi ini terjadi begitu cepat sekali sehingga kita harus mampu menghadapinya dengan tepat. Di antaranya yang pertama yaitu dengan memanfaatkan alat komunikasi sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya. Apalagi pada saat ini, pada masa pandemi COVID-19, pembelajaran dilakukan dari rumah. Nah, kita harus bisa mengatur penggunaan smartphone dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu dengan cara memanfaatkan alat komunikasi demi kemajuan bangsa. Nah, ini justru yang terjadi sebaliknya. Banyak diantaranya yang menggunakan alat komunikasinya untuk melakukan teror, untuk melakukan sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas keamanan bangsa. Nah, harus berhati-hati. Yang ketiga yaitu dengan cara memilih informasi dengan tepat atau bijak agar terhindar dari berita palsu, atau hoax ya. Jadi harus berhati-hati juga karena berita tersebut bisa masuk kapanpun, dimanapun ke smartphone kita. Jadi kita harus kritis mengecek dulu kebenaran beritanya, baru kita share atau bagi ya. Kemudian yang keempat, dengan cara memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang fungsi teknologi informasi. Nah, mau tidak mau kita sekarang berada atau hidup di zaman tech. Nah, jadi kita harus mampu menyesuaikan diri dengan cara yang pertama meningkatkan penguasaan terhadap teknologi modern. Yang kedua, mengikuti perkembangan iptek. Yang ketiga, mengikuti kompetisi dalam kemajuan iptek. Dan yang terakhir, mengedepankan orientasi pada masa depan. Untuk memperkuat kehidupan kebangsaan di tengah globalisasi ini, maka diperlukan adanya sikap kritis dalam menghadapi perubahan sosial budaya. Yang pertama dengan cara menanamkan dan mengamalkan ajaran agama. Nah, ini merupakan benteng yang kuat, mungkin yang paling kuat benteng ini. Yang kedua dengan cara memperkuat jati diri bangsa. Siapa bangsa kita, siapa diri kita ya, dengan cara misalkan mempelajari sejarah bangsa gitu ya. Kemudian yang ketiga dengan cara menumbuhkan semangat nasionalisme atau semangat kebangsaan. Dan yang terakhir, yang keempat, dengan cara menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Demikianlah pembahasan materi mengenai globalisasi. Terima kasih kalian telah menyimak, semoga materinya bermanfaat. Jangan lupa di like dan di subscribe. Dan sampai bertemu lagi di video pembelajaran IPS berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.